Ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita sudah sampai kepada babun nahyi an idhari syamatati bil muslimi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin. Bab larangan menampakkan senang atas musibah orang lain. Senang atas musibah bil muslimi. Syamatah itu senang atas musibah bil muslimi yang menimpa seorang muslim. Ini lanjutan akhlak. Sebelumnya adalah larangan untuk membenci, mendengki dan yang lainnya. Penyakit-penyakit hati. Nah, kalau penyakit itu sudah ada di dalam hati, lah ini buahnya. Kejelekan lain lagi. Setelah hati itu kotor dengan kebencian, hati kotor dengan kedengkian, maka akan lahir satu perilaku yang kotor, jelek, busuk. Di antaranya ini, syamatah. Mendengar saudaranya mendapatkan musibah, dia senang. Mendengar saudaranya melakukan kemaksiatan, senang. Nah, ini lanjutan akhlak dari pelajaran sebelumnya. Jadi kita dilarang, haram hukumnya bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain, baik musibah lahir atau batin. Semestinya dan seharusnya orang yang mengaku dirinya punya cinta kepada saudaranya, mahabbah fillahi dengan saudara-saudaranya yang seagama, seharusnya yang ada di dalam hati dan dirinya, jika mendengar berita saudaranya mendapatkan musibah, baik itu musibah zahir, rumahnya kebakar, bisnisnya bangkrut, atau musibah batin, yaitu melakukan kemaksiatan, hendaknya yang ada di dalam dirinya adalah kesedihan. Bahkan mungkin dibarengi dengan tetesan air mata, sedih, menyesal. Akan tapi ada orang yang melihat saudaranya melakukan kemaksiatan malah senang. Karena apa? Karena sudah ada kedengkian di dalam hatinya. Bagaimana kedengkian di dalam hatinya? Oh, dia adalah ustadz saingannya. Na'udzubillah, ustadz jadi saing-saing. Jadi rupanya ini ustadz lama ini nggak senang dengan ustadz baru yang dia semakin hari semakin digandrungi, disenangi oleh jamaah. Ustadz lamanya mulai ngiri nih. Ustadz lamanya mulai ngiri, sudah mulai nggak senang. Di saat ustadz muda ini mendapatkan musibah, namanya manusia bisa kepleset, melakukan kemaksiatan, senang dia, tepuk tangan. Tuh kan? Allah, na'udzubillah. Busuk hati. Mestinya dia menangis. Nah, makanya penyakit yang pertama tadi ini yang membahayakan, yaitu dengkinya tadi. Kalau ada orang mendengki kepada tetangganya karena usahanya berhasil, coba di saat tetangganya bangkrut, senang dia, syukurin. Na'udzubillah. Hati busuk. Saingan di kelas dengan kawannya, dan niatnya menuntut ilmu bukan karena Allah, hanya pengen hebat, dianggap juara satu terus. Dia ngelihat temennya itu sakit, bukunya hilang, nggak belajar, nggak lulus, senang dia. Na'udzubillah. Ini adalah manusia-manusia yang pengikut-pengikut iblis yang menyuburkan di hatinya kedengkian dan kebencian. Kalaupun jadi ulama, ulama yang tidak baik. Dan ada model-model manusia semacam itu. Ada ulama yang semacam itu yang ditakuti oleh baginda Nabi, yaitu ulama tidak merasa sedih dengan musibah. Kalau ada kiai melakukan maksiatan, nyukurin dia. Tuh kan, baru ketahuan aslinya. Duh, semua manusia bisa bersalah, malah mengatakan ketahuan aslinya. Asli memang begitu. Innalillah. Mesti malah menutup aib saudaranya, merasa sedih, memohonkan ampun. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun yang di hatinya ada kedengkian, kebencian. Tapi kalau di hatinya ada mahabbah, dipenuhi dengan mahabbah, kecintaan dengan saudaranya dan kasih sayang, penghormatan, penghargaan, lihat. Melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, lihat derai air mata, penyesalan, sedih, memohon kepada Allah pengampunan, berusaha untuk mengingatkan, dan seterusnya. Makanya penyakit yang sebelumnya harus benar-benar kita pangkas, yang namanya dengki. Para ustadz jangan ngedengki sesama ustadz. Para pedagang jangan ngedengki sama pedagang. Pejabat sikut-sikutan, semuanya ini adalah pendengki yang rusak hati. Dan kalau sudah rusak hati, perilakunya pun rusak.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Imam Nawawi nukil mengutip firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sadarilah, sesungguhnya orang beriman dengan orang beriman yang lainnya adalah bersaudara. Tidak semestinya dia bertepuk tangan atas musibah yang menimpa saudaranya. Akan tapi begitulah kebusukan hati. Kekotoran hati kadang menguasai kita. Mari kita koreksi, nggak usah jauh-jauh melihat orang yang ada di sana dan di sana dan di sana. Kita yang ustadz, kita yang pebisnis, kita yang pejabat. Bagaimana hati kita dengan saudara kita? Dia adalah umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad. Mungkin dia perilakunya jelek, tidak baik, nyikut kita sehingga kita tidak segera naik pangkat. Yang naik juga saudara kita. Biarkan dia, saya disikut gak apa-apa. Saya tidak akan berubah menjadi pembenci, pendengki. Karena sikut itu, karena kesikutan dari ya, disikutnya nih. Ya, ini kerjaan dari teman kita yang menyakiti kita itu, mengganggu kita, sebetulnya adalah umpan-umpan iblis agar tertanam kebencian di hati kita. Waspada. Ya, termasuk yang kita sebutkan kemarin ya, berebut waris. Yang berebut waris adalah ahli neraka. Tapi jangan sampai berebut warisnya menjadi pembenci dan dengki. Bisa masuk bab ini, lihat. Abangnya yang merebut waris bertahun-tahun nggak diberikan. Berbisnis, berhasil, sukses, adiknya ngenes. Diam-diam di dalam hati sang adik ada benci, ada dengki, ada dendam. Wah, kekotoran dia dalam hati, apa buahnya? Di saat sang abang bangkrut, sang adik tepuk tangan. Tuh kan, syukurin. Innalillah, abangnya bangkrut. Hanya gara-gara warisnya pernah direbut. Lihat, kebusukan hati ini bahaya sekali. Tapi umat Nabi Muhammad SAW bahkan kadang tidak kenal. Imam Muhammad mendengar berita bahwasanya di kampung sebelah ada orang berzina. Mendengar berita di kampung sebelah ada orang berzina, beliau menangis dengan tangisan yang orang melihatnya pada ketakutan. Ya Imam, kenapa engkau menangis? Apakah itu sanak kerabat saudaramu? Imam menjawab, tidak, bukan. Itu bukan saudaraku, bukan sanak kerabatku, akan tapi dia adalah umat Nabi Muhammad dan aku sedih jika ada umat Nabi Muhammad berzina. Tidak kenal, tapi sedih, bisa menangis. Kadang kita dengan dosa yang dilakukan oleh hamba Allah, kita malah bertepuk tangan hanya karena beda partai, beda pesantren, beda guru. Innalillah. Padahal Nabi kita sama Nabi Muhammad, Tuhan kita sama Allah. Awas, hati-hati dengan penyakit ini semuanya. Jangan suburkan kedengkian di hati, pangkas sebisa mungkin, karena akan membuahkan penyakit ini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita itu bersaudara. Dan harus dirasakan, bukan sekedar kalimat terucap. Kita renungi kalimat ini. Allah yang berfirman, yang beriman dengan Allah dan beriman dengan firman Allah hendaknya mengecamkan ini, merenungi, dicamkan ini, makna ini lafaz, dimaknai, difahami ini firman. Ikhwah, saudara. Saudara enggak boleh bermusuhan, enggak boleh saling mendengki, enggak boleh saling membenci. Qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirati innalillah. Mereka-mereka yang senang, mereka-mereka yang senang dengan adanya aib pada orang lain. Maksudnya, mereka yang senang orang lain melakukan dosa, mereka yang senang orang lain melakukan kemaksiatan, kemudian senang kemaksiatan itu tersebar. Mungkin seorang ustadz yang ngedengki sama ustadz lain, lalu ustadz lain itu kepleset namanya manusia, wah senang dia, disebarkan ke sana kemari. Sebetulnya menjadikan dia menyebarkan adalah kebencian di dalam hatinya, kedengkian dalam hatinya. Apa hukumannya orang semacam ini? Lahum adzabun alim. Allah akan beri siksa nanti. Adzabun alimun, siksa yang pedih, dan ternyata siksa bukan nunggu di akhirat nanti, fid dunya wal akhirati. Di dunia dan di akhirat. Maka berhati-hatilah jika kita bertepuk tangan tentang musibah yang menimpa orang lain hanya karena kita berbeda pendapat, berselisih pendapat, kemudian dia sakit sampai kemudian mungkin meninggal, kemudian lalu kita bertepuk tangan tuh, syukurin tuh, innalillah. Awas, hati-hati, Allah akan hukum kepada kita di dunia, fid dunya wal akhirati, dan juga di akhirat nanti akan ditunggu oleh azab yang lebih pedih lagi. Tidak perlu ngoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Kita dengan tetangga, kita dengan saudara yang bermasalah dengan kita, kita dengan sesama ustadz yang bermasalah dengan kita. Bagaimana kita dengan beliau-beliau?
Apakah ada dendam di hati kita? Apakah ada dengki di hati kita? Kemudian yang namanya perjalanan hidup manusia sesaat menemukan aral dan rintangan, kadang menemukan satu batu sandungan, kemudian dia melakukan kesalahan. Apa yang ada di hati kita? Hanya gara-gara ustadz itu berbeda pendapat dengan kita, lalu kok kita bertepuk tangan, na'udzubillah, berarti kita ini ustadz yang busuk, hati kotor. Wa an Wa'ilata ibn al-Asqa, dari Sayyidina Wa'ilah bin Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudhiri syamatata li akhik. Jangan kau tampakkan, maksudnya jangan bergembira engkau dengan musibah yang menimpa saudaramu. Musibah ini lahir dan batin. Musibah lahir adalah hilangnya dunia, sakit, kecelakaan dunia. Adapun batin ini, musibah batin adalah maksiat. Hati-hati, jangan sampai hatimu merasa senang dengan itu semuanya, bertepuk tangan atas musibah orang lain. Hati-hati. Sebab yang demikian itu bisa saja dibalik fayarhamuhullahu, kemudian Allah memberikan kasih sayang kepada saudara yang terkena musibah tersebut, akhirnya diganti wayabtalik, dan Allah mengujimu. Hati-hati. Waduh, dibalik ke kita, dibalik ke kita. Na'udzubillah. Ayo kita benah hati, ayo kita benah hati, jangan sampai kita punya syamatah, bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain. Terus kita koreksi. Mungkin ada dendam amarah kita. Kita manusia, kita bukan malaikat. Akan tapi di saat kita ada saudara kita, mungkin kerabat kita, teman kita, orang yang sesama seperti kita, pesaing kita itu, ternyata dia punya perilaku tidak baik, lalu menjadikan hati kita benci, dengki, ngedongkol. Kemudian dia tertimpa musibah. Lalu saat itu hati kita bergembira, maka lawan kegembiraan itu sebelum datang musibah. Tidak, hai hatiku, kau akan bergembira dengan dia yang kena musibah hanya karena kau bermasalah dengan dia. Awas, hati-hati. Ya Allah, berikan kepada dia segala kebaikan ya Allah, ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya ya Allah. Harus begitu, tumpangi dengan panjatan bacaan dan doa yang membersihkan hati kita, dan berjanji, ya Allah, demi Allah aku tidak akan bercerita kepada siapapun, biar aku yang mendengar dan aku yang mohon ampun. Itu malah bisik-bisik, langsung difoto, di-share, karena ustadz saingannya biar jatuh dia. Hati-hati, na'udzubillah. Tengok hati masing-masing, nggak perlu nengok hatinya orang lain. Jangan sampai musibah ditimpakan kepada kita lalu Allah angkat dianya. Kita inginnya apa? Dia diangkat oleh Allah, dan Allah juga mengangkat kita, mengampuni dia, dan Allah menjaga kita. Itu yang kita inginkan. Jangan sekali-kali kita punya niat jelek, punya hati kotor. Fil babi hadits Abi Hurairah as-sabiq, dalam bab ini juga ada hadisnya Imam Abu Hurairah yang telah lalu, fi babi tajassusi, di bab tajassus. Kullu muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa irduhu, dan seterusnya. Seorang muslim dengan muslim yang itu, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah haram darahnya, haram kehormatannya. Nggak boleh kita umbar aibnya, nggak boleh kita menyebut kejelekannya. Pada hadis pertemuan yang lalu, ini adalah untuk bahan koreksi kita semuanya. Kita sering kadang nggak bisa menerima perbedaan pendapat, perselisihan, karena kesombongan kita tanamkan rasa benci di hati kita, kita suburkan kadang dengan berbincang dengan yang lainnya, sehingga semakin kuat kebencian kita, semakin besar dengki kita. Na'udzubillah. Buahnya adalah ini, bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain. Sudah, sekarang kapan kita melihat musibah yang menimpa saudara kita, hendaknya yang harus kita hadirkan di hati kita adalah rasa sedih. Kemudian kita tumpangi dengan panjatan doa. Kalau itu adalah aib, dosa, tentang kemaksiatan, jangan bercerita kepada siapapun. Biar cukup kita saja yang tahu, dan kita mengadu kepada Allah, semoga Allah menutup aib ini. Dan jika ternyata kok kita rindu untuk menyebarkan kekurangan tersebut, sebetulnya itu berangkat dari kekotoran jiwa dan kekotoran hati kita. Bisa jadi kedengkian di hati kita ini telah menghapuskan amal baik yang kita bangun selama ini, seperti disabdakan Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar, naru al-hataba, seperti api makan kayu bakar, habis.
Maka Imam Ghazali mengatakan penting sekali belajar ilmu membersihkan hati. Kadang ilmu banyak, amal banyak. Akan tapi ternyata hatinya kotor, begitu mudah hangus amalnya. Rugilah dia. Menghadap kepada Allah dia mencari pahalanya, mana pahalaku, tidak ada. Pahalamu sudah hangus, kau bakar sendiri dengan kedengkianmu dengan sesama, dengan kebencianmu dengan sesama. Mari kita semua koreksi diri, tidak usah perlu nengok sana sini. Kita perlu melihat diriku, aku. Sebab yang mendengar adalah kupingku. Baik, kita lanjutkan bab selanjutnya. Ada riwayat yang serupa dengan ini, akan tapi tentang kesahihannya dipertanyakan oleh para ulama, akan tapi maknanya sesuai. Man ayyara akhahu, barang siapa yang mencaci saudaranya, menjelekkan saudaranya, bidzambin, karena sebuah dosa, naudzubillah. Menjelekkan, mencaci saudaranya karena sebuah dosa, lam yamut, dia tidak akan mati, hatta ya'malahu, sampai dia melakukan kehinaan yang serupa. Allah, naudzubillah. Kadang kemaksiatan tiba-tiba susah ditahan, terjerumus. Karena apa? Sebabnya diantaranya dia mencaci, menjelekkan saudaranya. Maka mari kita menjadi pertama juru damai. Yang kedua berusaha untuk menutup aibnya siapapun. Kalau kita menutup aibnya saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita. Kalau kita membongkar aib saudara kita, Allah akan permalukan kita walau di tengah rumah kita, seperti disebutkan dalam hadis yang lalu. Dan juga diantaranya adalah ini tadi menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menguji. Allah mengampuni dia yang kita caci, Allah memaafkan dia, Allah memberikan kasih sayang kepadanya, lalu menguji kita karena kita suka mengolok, naudzubillah.